Ngobrolin tentang quarter life crisis, seperti namanya, bakalan dialami oleh orang-orang yang berusia seperempat abad. Bahkan, menurut survei dari LinkedIn, 75% orang-orang yang berusia 25-33 tahun mengaku pernah mengalami quarter life crisis. Ketika memasuki fase ini, kamu bakalan sering dapetin pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kamu tertekan. Misalnya, kapan lulus? Sekarang kerja di mana? Emang gajinya berapa sih? Kapan nih nikah? Pertanyaan yang mungkin sepele bagi orang lain bisa jadi sangat sensitif buat kamu. Pertanyaan-pertanyaan tadi bisa bikin kamu merasa gelisah, bahkan sampai membuat kamu jadi depresi. Tapi nggak apa-apa kok, fase ini wajar dialami dalam proses kehidupan. Quarter life crisis umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20-30 tahun karena mereka dapetin beban dan tanggung jawab yang bertambah. Menurut Dr. Oliver Robinson, peneliti dari University of Greenwich, ada 4 fase yang bakalan kamu alami dalam quarter life crisis. Dalam fase ini, kamu akan masuk ke dalam fase yang sangat menjerat dan kamu tidak akan mudah untuk keluar dari situasi tersebut. Biasanya hal-hal ini bisa berhubungan dengan pendidikan, asmara, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Pada fase ini, kamu sudah mulai terbiasa dan dapat mengendalikan keadaan. Kamu mulai paham bahwa kamu berada pada situasi yang rentan dan pelan-pelan kamu berusaha mengendalikan situasi agar menjadi lebih baik. Dalam fase ini kamu harus hati-hati dan penuh perhitungan. Karena apabila kamu gagal, kamu akan kembali ke fase pertama. Nah, kalau sampai gagal nih, kamu harus ngulang lagi dan bakal bikin kamu mengalami depresi yang jauh lebih berat. Di fase ini akan muncul keinginan untuk memulai hidup baru di benakmu. Kamu akan mulai ingin untuk mencapai hal-hal baru dalam hidupmu. Biasanya fase ini muncul ketika kamu berhasil meraih suatu target. Misalnya kalau kamu sudah berhasil menjadi sarjana. Pada fase ini akan timbul rasa bangga dan lega dalam dirimu karena kamu sudah berhasil mencapai satu target. Tapi kamu akan mulai merasa gak tenang karena kamu harus mencapai target selanjutnya. Misalnya nih, kalau kamu udah jadi sarjana, maka sekarang saatnya untuk mencari kerja. Setelah melewati 3 fase sebelumnya, sekarang kamu akan masuk ke dalam fase di mana kamu akan berkomitmen kepada dirimu sendiri. Di fase ini, kamu sudah siap untuk menjalani kehidupan yang baru. Nah, sekarang kamu udah tahu kan 4 fase dalam quarter life crisis. Jadi buat kamu yang berada di fase 1, 2, maupun 3, tenang aja, kamu bakal sampai di fase keempat dan eventually bakal lulus dari quarter life crisis. Tetap semangat ya, karena badai ini pasti berlalu kok.